Selamat datang kembali. Terima kasih ya udah datang hadir di sesi terakhir ini. Sebelum dimulai, aku ingin tanya dulu, bagaimana perasaan Mbak setelah sesi kemarin? Gimana ya Mbak? Soalnya kan saya udah berusaha minta maaf ya sama orangnya, tetapi dia tuh kayak nggak mau maafin saya loh. Terus bahkan sampai saya emang ada apa sih yang bikin dia tuh kayak berat hati buat maafin saya, tapi di posisi itu saya juga nggak bisa memaksa dia gitu. Jadi Mbaknya udah berusaha, tapi hasilnya belum sesuai harapan Mbak ya. Jadi Iya. Mbak merasa kecapean gitu. Karena tuh apa aja sih yang bikin dia tuh kayak menjauh bener-bener jauh dari aku, padahal dulunya nggak kayak gitu, kayak tiba-tiba banget loh buat aku. Jadi dari cerita kamu udah menyadari kesalahpahaman itu dan kamu sudah berusaha mencoba minta maaf dan memperbaiki hubungan dengan teman kamu, dan itu tuh udah menunjukkan bahwa kamu itu bertanggung jawab. Kalau menurut kamu, apa sih yang paling kamu harapkan dari hubungan pertemanan kamu ini? Aku pengennya tuh kayak baik-baik aja loh, kalau misal ada masalah, ada kesalahpahaman, ya kita selesaikan baik-baik dan bareng-bareng gitu. Jangan tiba-tiba ngekat atau menjauh gitu loh. Kan kadang kita nggak tahu apa kesalahan kita mau disengaja ataupun tidak disengaja gitu. Keinginan itu sangat wajar ya dalam pertemanannya. Tapi sekarang ketika teman memilih menjaga jarak dengan kamu itu, perasaan kamu itu gimana saat saat teman kamu itu mulai menjauh? Kaget dan sekaligus sedih sih. Ya, perasaan kamu valid banget ya. Pasti kalau udah ada teman dekat terus tiba-tiba karena kesalahpahaman tapi malah nggak mau menyelesaikan masalah tersebut, pasti sedih ya. Kadang dalam sebuah hubungan tuh kita sudah melakukan bagian kita. Seperti mbaknya tadi eh, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut ya. Tapi respon orang lain itu di luar kendali kita loh. Menurut kamu apa dampaknya kalau kamu itu terus memaksakan untuk berbaikan? Mungkin dia makin menjauh dan merasa kayak nggak nyaman juga kali ya, maksudnya saya paksa terus. Itu pengamatan yang penting ya Mbak. Bisa jadi menjaga jarak sementara itu bukan berarti menyerah ya, tapi memberi ruang untuk dirimu sendiri itu untuk pulih. Kalau menurut kamu itu apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan emosi kamu sekarang? Mungkin berusaha untuk tetap tenang dan kayak mengalihkan ke hal yang lain gitu, kayak pekerjaan yang lain, ataupun kayak apa ya, sekiranya itu aku sibuk sendiri gitu, jangan sampai kepikiran terus. Itu pilihan yang cukup tepat ya. Kamu sudah berusaha jujur dan meminta maaf dan menjelaskan kesalahpahaman di antara kalian. Jika suatu hari dia ingin membuka komunikasi kembali, kamu sudah berada di posisi yang lebih tenang. Apa menurut kamu itu apa yang bisa kamu ambil dari pengalaman ini? Mungkin kayak apa ya, dari aku kan nggak suka yang tiba-tiba kalau ada kesalahpahaman ataupun masalah terus dia tiba-tiba ngejauh, dan aku pun jangan sampai kayak gitu. Kalau bisa diungkapkan dengan sebaik mungkin dengan cara yang halus juga, walaupun hasilnya kita tuh kayak ada rasa jengkel ataupun ya gitulah yang bisa Mbak pasti tahu kan rasanya. Iya betul. Ya benar ya, kalau nggak semua itu bisa mbaknya perbaiki sendirian. Iya. Dan itu tuh sepenuhnya bukan salah mbaknya. Terus kalau setelah mbak menyadari batas kendali diri, dengan menyadari batas kendali diri mbaknya itu salah satu tanda kedewasaan emosional dari mbaknya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini tuh, kita dapat disimpulkan ya, mbaknya sudah melakukan upaya yang sangat bertanggung jawab. Terus respon orang lain itu bukan ukuran nilai dari diri kamu. Terus mbaknya itu perlu
fokus pada diri sendiri, itu adalah salah satu langkah untuk melindungi kesehatan mental dari Mbaknya. Gimana perasaan Mbaknya setelah membicarakan hal ini? Jadi kayak merasa lebih tenang gitu juga. Oh jadi gini ya gitu. Jadi yang awal skeptisnya negatif jadi perlahan mulai kayak terbuka buat berpikirannya lebih jauh bahwa semuanya itu nggak tentang bukan kesalahanku sepenuhnya gitu. Ya, senang ya bisa mendengarnya kalau Mbaknya bisa lebih lega. Terima kasih udah terbuka dan berani menghadapi perasaan Mbaknya. Semoga kedepannya Mbaknya bisa menjalani hari dengan lebih tenang. Jika suatu saat kamu merasa butuh bantuan lagi, kamu bisa menghubungi saya lagi. Baik Mbak, Terima kasih. ya